Banyak orang hidup dalam ketegangan terus-menerus, seolah-olah mereka harus mengendalikan setiap aspek kehidupan dengan tangan besi. Mereka mengejar tujuan, memaksakan kehendak, dan melawan arus dengan keyakinan bahwa keberhasilan hanya dapat diraih melalui perjuangan tanpa henti. Namun, semakin keras mereka berusaha, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Hasilnya, kelelahan fisik, mental, dan emosional yang tak terhindarkan. Seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir, kehidupan memiliki jalurnya sendiri. Ia tidak bisa dipaksa, hanya bisa diikuti dengan kebijaksanaan. Ketika kita terlalu terpaku pada keinginan untuk mengontrol segala sesuatu, kita justru membatasi kemungkinan yang lebih luas. Kita menutup diri dari keajaiban yang muncul ketika kita cukup berani untuk melepaskan dan mempercayai alur kehidupan. Bayangkan seseorang yang berenang melawan arus sungai yang deras. Semakin ia melawan, semakin banyak energi yang terbuang, dan semakin kecil peluangnya untuk mencapai tujuan dengan selamat. Sebaliknya, jika ia membiarkan tubuhnya mengapung dan mengikuti arus, ia akan sampai ke tempat yang dituju dengan lebih mudah dan tanpa kelelahan yang berlebihan. Hidup pun demikian. Terkadang, kita hanya perlu berhenti bertarung dan membiarkan kehidupan membawa kita ke tempat yang telah disiapkan untuk kita. Namun, berhenti berjuang bukan berarti menyerah. Ini adalah tentang memahami kapan harus berusaha dan kapan harus melepaskan. Ini adalah tentang membedakan antara tindakan yang berasal dari ketakutan dan tindakan yang muncul dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan sejati tidak datang dari ketegangan atau paksaan, melainkan dari ketenangan batin yang memungkinkan kita untuk melihat dengan lebih jernih. Ketika kita berani melepaskan kontrol yang berlebihan, kita mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu bekerja di balik layar kehidupan. Kekuatan ini bisa kita sebut sebagai alam semesta, Tuhan, atau hukum alam, apapun namanya. Ia selalu mengatur segalanya dengan harmoni yang luar biasa. Burung tidak perlu khawatir tentang makanan besok, namun selalu ada sesuatu yang cukup untuknya. Pohon tidak memaksa dirinya untuk tumbuh lebih cepat, namun pada akhirnya ia mencapai ketinggian yang luar biasa. Mengapa kita, sebagai manusia, seringkali hidup dalam ketakutan dan kegelisahan seolah-olah segalanya bergantung hanya pada kita? Melepaskan beban yang tidak perlu bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru, itu berarti kita mulai bertindak dengan lebih cerdas. Kita belajar mempercayai bahwa ketika kita melakukan bagian kita dengan penuh kesadaran, kehidupan akan melakukan sisanya. Saat itulah, ketenangan batin hadir, bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena kita tidak lagi berusaha mengendalikan hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Kehidupan selalu mengalir ke arah yang benar. Satu-satunya tugas kita adalah membuka diri terhadap arusnya, bukan melawannya. Seringkali, kita percaya bahwa semakin keras kita berusaha, semakin cepat kita akan mencapai tujuan. Kita memaksakan kehendak, mencoba mengontrol segala sesuatu, dan berpikir bahwa kita harus mendikte jalannya kehidupan. Namun, apakah kita benar-benar mendapatkan apa yang kita cari? Atau justru semakin terjebak dalam kelelahan dan frustrasi karena dunia tidak berjalan sesuai rencana kita? Ada perbedaan besar antara bertindak dengan kebijaksanaan dan bertindak dengan paksaan. Paksaan lahir dari ketakutan, ketakutan bahwa jika kita tidak mengambil kendali penuh, segalanya akan berantakan. Sebaliknya, kebijaksanaan lahir dari pemahaman yang dalam bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Ia mengajarkan kita kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Bayangkan seorang pelancong yang tersesat di padang pasir. Jika ia terus berjalan tanpa arah, hanya karena panik dan ingin segera menemukan jalan keluar, ia mungkin justru semakin tersesat dan kehabisan tenaga. Jika ia berhenti sejenak, memperhatikan jejak yang ada, mengamati pergerakan angin, dan mengikuti tanda-tanda alam, ia akan lebih mungkin menemukan jalan yang telah disiapkan untuknya. Kehidupan bekerja dengan cara yang sama. Ada saatnya untuk berjuang, dan ada saatnya untuk mengikuti arus yang sudah tersedia. Ketika kita bertindak dengan kebijaksanaan, kita mulai memahami bahwa tidak semua pintu harus didobrak. Kadang,
ada jalan lain yang lebih mudah dan lebih alami untuk kita lalui. Kita juga menyadari bahwa memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan waktunya hanya akan membawa lebih banyak hambatan. Coba perhatikan orang-orang yang paling damai dalam hidup mereka. Mereka bukanlah orang yang memaksakan segalanya terjadi sesuai keinginan mereka, melainkan mereka yang selaras dengan arus kehidupan, yang tahu kapan harus mengambil tindakan dan kapan harus melepaskan. Peluang dan bantuan seringkali datang ketika kita tidak terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Saat kita berusaha dengan cara yang tepat, dengan kesadaran dan keikhlasan, kehidupan akan membalas dengan cara yang tak terduga. Pintu yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka, orang-orang yang kita butuhkan hadir pada waktu yang tepat, dan solusi yang kita cari muncul dengan sendirinya. Ini bukan sihir, melainkan hasil dari keseimbangan antara usaha dan kepercayaan. Jadi, alih-alih bertindak dengan paksaan, cobalah untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Dengarkan intuisi, perhatikan tanda-tanda yang diberikan kehidupan, dan bergerak dengan aliran yang sudah ada. Percayalah bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan dengan penuh ketegangan. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk melepaskan kendali yang berlebihan dan membiarkan kehidupan menunjukkan jalannya. Kita seringkali melihat kesulitan sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Ketika kehilangan, kegagalan, atau penderitaan datang, kita bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kita merasa seolah-olah dunia tidak adil, alam semesta menentang kita, atau takdir sedang menghukum kita. Namun, bagaimana jika kesulitan bukanlah penghalang, melainkan bagian dari perjalanan yang harus kita lalui untuk bertumbuh? Tidak ada pelaut yang menjadi ahli tanpa menghadapi badai. Tidak ada gunung yang bisa didaki tanpa melewati tanjakan terjal. Begitu pula dengan kehidupan, pertumbuhan sejati seringkali lahir dari kesulitan, bukan dari kenyamanan. Justru di saat-saat sulit, kita diuji, diperkuat, dan dipaksa untuk menemukan potensi yang sebelumnya tersembunyi. Seringkali, kita menyalahkan kekuatan luar atas segala tantangan yang kita hadapi. Kita menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan nasib buruk. Namun, jika kita jujur pada diri sendiri, kita akan menyadari bahwa banyak dari kesulitan itu adalah akibat dari pilihan kita sendiri. Pilihan yang kita buat di masa lalu membawa kita ke tempat kita berada saat ini. Dan meskipun tidak semua penderitaan bisa kita kendalikan, kita selalu memiliki pilihan tentang bagaimana kita akan meresponsnya. Kesulitan bukanlah musuh. Ia adalah guru. Ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita belajar tentang ketidakkekalan. Ketika kita gagal, kita diajarkan tentang ketahanan dan pentingnya mencoba lagi. Ketika kita menghadapi rasa sakit, kita menjadi lebih berempati terhadap penderitaan orang lain. Setiap tantangan membawa pelajaran yang, jika kita mau membukakan hati dan pikiran, dapat mengubah kita menjadi versi yang lebih kuat dari diri kita sendiri. Namun, menerima kesulitan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ini berarti kita menghadapinya dengan pemahaman bahwa semua yang terjadi memiliki tempatnya dalam perjalanan kita. Kita berhenti melawan kenyataan dan mulai belajar darinya. Daripada bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kita mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Bahkan dalam kejatuhan, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Setiap kesulitan, sekecil apapun, mengandung kemungkinan untuk perubahan yang lebih besar. Kesabaran, keberanian, dan kepercayaan pada proses adalah kunci untuk melaluinya. Jadi, alih-alih takut pada kesulitan, sambutlah mereka sebagai bagian dari perjalanan. Karena dalam ketidakpastian, justru di sanalah kita menemukan kekuatan sejati kita. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali terjebak dalam pengejaran tanpa henti terhadap tujuan, impian, dan ambisi pribadi. Kita diajarkan bahwa kesuksesan diukur dari seberapa banyak yang kita capai, seberapa besar yang kita miliki, atau seberapa tinggi kita berdiri dibandingkan orang lain.
Namun di tengah semua itu, banyak dari kita merasa hampa. Mengapa? Karena kita telah kehilangan hubungan dengan diri sendiri dan dengan kehidupan yang lebih besar. Ketika kita hanya fokus pada hasil, kita cenderung lupa menikmati proses. Kita terlalu sibuk merencanakan masa depan hingga lupa merasakan keindahan saat ini. Kita terjebak dalam kecemasan akan apa yang belum kita raih dan ketakutan akan kegagalan, sehingga kita tak pernah benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Padahal, kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tetapi seberapa dalam kita bisa mengalaminya. Hubungan dengan diri sendiri adalah fondasi dari segala sesuatu. Jika kita tidak selaras dengan diri kita sendiri, dengan nilai, intuisi, dan ketenangan batin kita, maka sekeras apapun kita berusaha, kita akan tetap merasa kosong. Kita akan terus mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup, karena kita mencoba mengisi kekosongan batin dengan hal-hal eksternal. Namun, ketika kita mulai beralih dari pengejaran tanpa henti ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, sesuatu berubah. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita.